selamat datang kembali di channel aku. Kali ini adalah prediksi karir dan keuangan untuk Capricorn ya. Karir dan keuangan untuk Capricorn di bulan Agustus. Ini adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semuanya. Jadi sikapilah dengan bijaksana readingan ini ya, Capricorn. Oke, ini adalah energi kamu. Cukup bagus. Energi terus kemakmuran kamu terus bisa mengalir di sini ya. Tetapi untuk bisa terus mengalir kemakmurannya, kamu perlu melepaskan beberapa hal ya. Melepaskan beberapa hal, mungkin harus memberi ya, banyak memberi, banyak berderma ya, dan banyak melepaskan hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang negatif gitu ya. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bermanfaat atau menghambat kesuksesan kamu ya. Kebiasaan lama yang negatif ya, misalnya menunda-nunda pekerjaan, tidak menepati janji, berhutang, yang maksudnya di sini hutang yang untuk konsumtif ya, sesuatu untuk kesenangan semata. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung ya, kurang mendukung kesuksesan atau kemakmuran kamu. Misalnya boros ya, mesti menabung. Di sini energinya Capricorn, uang itu mengalir dengan mudah, tetapi kamu harus keep, atau kamu harus bisa membuat uang itu untuk stay ya, untuk bertahan di kantong atau di rekening kamu. Jangan kamu buang, jangan kamu istilahnya dihamburkan untuk sesuatu yang tidak penting ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Hindari mencuri dalam bentuk apapun, sekecil apapun mencuri, karena mencuri bakalan mengurangi kemakmuran kamu ya. Di sini untuk bulan Agustus ya, tantangan kamu untuk bisa misalnya kamu ingin pindah pekerjaan ya, ada beberapa dari kamu ingin pindah kerja, ingin pindah dari suasana lingkungan yang baru karena lingkungan yang lama kurang mendukung di sini ya. Mungkin orang-orangnya atau situasi di tempat kerja itu kurang menumbuhkan kamu, sehingga di sini kamu ingin sekali pindah, pergi ke ganti pekerjaan gitu ya, supaya untuk ini kamu kepingin sukses, kamu kepingin, visi kamu adalah kepingin sukses, berkarir dan berbisnis gitu ya. Di sini bisnisnya untuk masa depan bisa kamu bisa langgeng seperti maksud saya ini, kalau kamu ada bisnis ya, selama ini kamu energinya kamu jaga untuk kamu seimbangkan antara kamu mengeluarkan ya, mengeluarkan uang, spend money apa ya, membelanjakan uang dan apa yang masuk gitu ya.
Dan tadi dipilih benar-benar tinggalkan kebiasaan yang lama yang itu akan merusak atau menghambat gitu ya, seperti tadi menunda-nunda pekerjaan misalnya, atau tidak melaksanakan kewajiban ya, termasuk di sini ada kewajiban berderma ya, atau beramal, zakat, sodakoh gitu ya, perpuluhan apapun itu bentuknya ya, itu juga harus sebaiknya kamu, untuk supaya kemakmuran kamu terus mengalir tanpa halangan dari si gunung ini, itu harus kamu lakukan. Jadi buat mengalir ya, di sini ada yang stuck, di sini nggak ngalir, jadi ada aliran yang terhenti ya, artinya supaya ini gunung ini bisa dilewati atau bisa terus ngalir rezekinya, ini harus ada yang kamu lepaskan, termasuk seporsi dari penghasilan kamu untuk berderma atau beramal ya, seperti itu. Kamu bisa melalui ya. Di sini aku melihat ada bisnis kamu mungkin belum lancar, atau pekerjaan kamu belum lancar karena ada beberapa orang ini kongsi atau rekan kerja yang kurang menguntungkan gitu ya, kurang mendukung usaha kamu gitu ya, yang atau beberapa karyawan yang, kalau kamu punya perusahaan nih, yang mencuri di perusahaan kamu atau nggak jujur gitu ya. Nah, ini yang harus kamu buat mengalir, supaya rezeki kamu mengalir itu tadi ya. Termasuk kalau faktor internal adalah sifat-sifat atau karakter yang tidak baik, yang negatif, yang akan menghambat sukses kamu gitu ya. Itu ya kemalasan seperti itu ya. Ini termasuk ini, mencuri ya, hindarkan dalam bentuk apapun, sekecil apapun ya. Nah, ini salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan kamu ya. Itu adalah nih, untuk bulan Agustus nanti mungkin ini ya tantangannya, ini dari tadi beberapa rekan kerja atau karyawan yang istilahnya menggerogoti atau sedikit-sedikit mencuri gitu ya. Di sini sebenarnya salah satu saran untuk kamu adalah untuk kamu melancarkan apapun sekarang ini problemnya di pekerjaan dan keuangan supaya ngalir nih tadi ya, ada dengan lebih banyak memberi gitu ya. Lebih banyak kamu harus melepaskan nih kayaknya, untuk membuat ini gunung ini bisa dihancurkan atau dilewati, harus banyak melepaskan. Tadi apa yang dilepaskan ya, tadi selain dari faktor internal adalah beberapa kebiasaan yang negatif, termasuk berpikir negatif ya. Berpikir yang negatif itu akan menghalangi kamu, karena pikiran negatif itu kan energinya juga negatif. Salah satu yang menjadi blocking di sini ya, contohnya ya, kalau mindset yang negatif yang menjadi hambatan di sini adalah apa? Adalah sikap yang negatif terhadap uang. Ini membuat uang nggak bisa mengalir gitu ya. Sikap negatif terhadap uang itu apa misalnya? Ya, satu, ini mencuri ya. Terus kurang murah hati di sini, kurang memberi ya, seperti itu. Terus apalagi kamu merasa tidak layak. Ada beberapa orang merasa tidak layak untuk sukses. Sikap yang tidak layak untuk sukses ini yang juga akan menghambat nanti, nggak bisa ngalir. Ini yang harus dilepaskan juga ya. Oke, ini kita lihat oracle ya. Capricorn, Angel. Apa
dalam karir dan keuangan. Pesan untuk Capricorn dalam karir dan keuangan. Oke. Manajemen waktu ya. Tadi aku bilang buang kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya. Manajemen waktu termasuk tidak membuang-buang waktu kamu untuk sesuatu hal yang negatif, misalnya ya datang terlambat ya. Dalam bisnis dan pekerjaan, time is money katanya ya, waktu adalah uang. Bayangkan kalau kamu terlambat dan membuat orang itu menunggu mungkin hanya 5 menit atau 15 menit ya. Tapi dengan waktu itu, dia harus nunggu kamu selama 15 menit katakanlah. Padahal dalam 15 menit itu adalah kalau dia untuk bekerja, dia akan bisa menghasilkan sekian juta atau sekian ratus ribu seperti itu. Jadi demi menunggu kamu misalnya, dia harus kehilangan uang sekian gitu ya. Jadi itu juga akan membuat ini kebiasaan yang menghambat gitu ya. Manajemen waktu ini juga tadi aku bilang tidak menunda-nunda. Setiap kali ada pekerjaan tidak menunda-nunda. Karena kalau kamu menunda-nunda pekerjaan kamu akan menumpukkan. Inilah yang membuat beban, yang membuat stuck. Akhirnya kamu malah stres nanti ya. Nih, manajemen waktu. Jadi waktu harus benar-benar kamu gunakan dengan bijaksana dan buang kebiasaan yang negatif. Jangan gunakan waktu untuk sesuatu yang tidak produktif, yang kontraproduktif. Misalnya waktu kamu gunakan untuk sekedar bergosip atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik belajar gitu ya daripada bergosip. Contohnya seperti itu. Ini adalah Golden Distance, ini adalah stamina ya. Jadi di sini kamu perlu stamina bulan Agustus ini ya, karena kamu akan banyak tantangan di sini. Kamu ditantang bukan hanya berhadapan dengan beberapa orang yang kelihatannya mengancam bisnismu atau pekerjaanmu, rekan-rekan kerja di perusahaan atau partner kerjamu yang tidak beres ini di sini malah banyak merugikan, atau karyawan yang mencuri di perusahaan kamu ya, misalnya kamu adalah pemilik usaha. Nah, ini semua akan membutuhkan banyak sekali perhatian dan energi kamu gitu ya. Jadi di sini kamu perlu stamina yang baik, dan yang jelas kamu mesti balance ya, seimbang gitu ya kan, biar ngalir. Di sini adalah seimbang antara kerja dan beristirahat gitu ya. Ini juga memperlihatkan bahwa sebenarnya kamu itu udah hampir berhasil, hampir finish nih ya, hampir finish, hampir sukses gitu ya. Kalau kamu bisa melewati gunung ini, tantangan ini nih ya, sukses. Kamu sukses dalam di sini adalah sukses usaha kamu atau pekerjaan kamu itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan kamu diketahui itu. Kamu terkenal, usaha bisnismu bisa terkenal, makin banyak pembeli gitu ya, penjualan makin meningkat. Atau kalau kamu kerja jadi karyawan di sini makin posisi kamu bisa lebih baik ya. Kamu bisa mencapai posisi yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik pula gitu. Kamu hampir sukses sebenarnya. Maksudnya di sini diperlihatkan bahwa tinggal sedikit lagi gitu. Jadi untuk membuat ini kamu benar-benar sukses, kamu mengalir ya. Ini si gunung ini harus kamu taklukkan ya. Dengan apa? Dengan tadi, buang semua kebiasaan yang negatif. Jangan menghambur-hamburkan waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan, nggak boleh malas ya.
jangan mencuri, lebih banyak memberi supaya mengalir ya. Uang rezeki kita itu mengalir kalau kita juga memberi. Kalau kita genggam terus, gimana kita mau dapat lagi, ya kan? Kamu harus memberi juga. Untuk orang itu menerima harus memberi. Ini adalah pelajaran rahasia loh. Ya, law of attraction juga mengajarkan itu. Semua agama mengajarkan untuk berderma, bersedekah, beramal, ya, perpuluhan atau apapun di agama kamu itu, ya. Oke, Capricorn, maaf dengan banyaknya suara yang berisik di sekitar aku ya. Semoga cukup bisa didengar dan ditangkap message-nya. Taklukkan juga diri kamu sendiri di sini ya. Oke, semoga ini menjadi perenungan kamu ya. Jangan lupa di like video ini, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Aku juga akan membuat ini berseri untuk semua zodiak. Nanti aku akan buatkan playlist ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.